Siapa sangka dua tim yang sempat dipandang sebelah mata kini akan bertarung di panggung tertinggi. Paris Saint-Germain dan Tottenham Hotspur, dua klub yang baru saja mematahkan dahaga gelar Eropa, ini saling menatap dalam final UEFA Super Cup. Di tengah keraguan, konflik internal, dan tekanan luar biasa, hanya satu yang akan dinobatkan sebagai Raja Eropa. Ini bukan sekadar laga perebutan trofi. Ini adalah pertaruhan harga diri, ambisi, dan sejarah baru dalam sepak bola modern. Pertemuan pertama yang langsung menggelegar. Final UEFA Super Cup tahun ini menjadi ajang pertemuan pertama yang benar-benar kompetitif antara Paris Saint-Germain dan Tottenham Hotspur. Uniknya, ini juga menjadi final Super Cup pertama bagi kedua tim. Sebuah fakta yang membuat laga ini terasa begitu spesial. PSG datang sebagai juara Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 55 tahun sejarah mereka. Sementara, Tottenham mematahkan kutukan panjang sejak 1984 dengan menjuarai Liga Eropa. Meski PSG diunggulkan di atas kertas, bukan berarti Tottenham bisa dianggap remeh. Tim asal London Utara itu telah membuktikan bahwa mereka adalah spesial kejutan di kompetisi Eropa musim ini, dengan gaya bertahan super disiplin dan efektivitas serangan yang mematikan. Mereka berhasil menyingkirkan lawan-lawan yang lebih difavoritkan, termasuk Manchester United di final Liga Eropa. Luis Enrique, si raja final. PSG berada dalam kepercayaan diri penuh. Pelatih mereka, Luis Enrique, mengusung rekor 100% kemenangan di laga final sepanjang karirnya sebagai pelatih. Dari Copa del Rey bersama Barcelona hingga Piala Prancis dan Liga Champions bersama PSG, Enrique belum pernah gagal. Bukan hanya kemenangan yang ia bawa, tetapi juga gaya permainan menyerang yang menghibur dan penuh presisi. PSG di bawah arahannya bukan cuma mendominasi penguasaan bola, tapi juga agresif dalam menciptakan peluang. Filosofi American Football-nya menjadi senjata utama PSG dalam memecah konsentrasi lawan. Sejak menit pertama, bola langsung diluncurkan ke depan untuk menekan lawan dengan pressing tinggi. Di final Liga Champions kontra Inter Milan, PSG hanya butuh 20 menit untuk mencetak 2 gol. Hal yang sama bisa terjadi di Super Cup jika Tottenham tidak mampu mengatasi tekanan awal. Tottenham taktik bertahan yang menggigit. Berbeda dengan PSG yang agresif, Tottenham tampil sebagai antitesisnya. Di bawah asuhan Ange Postecoglou, Spurs lebih sering mengandalkan pendekatan bertahan total, bertumbuh pada blok rendah dan efektivitas serangan balik. Strategi ini terbukti sukses di final Liga Eropa saat mereka membuat Manchester United frustasi meski hanya menguasai bola 27% dan melepaskannya 3 tembakan. Namun, situasi internal Tottenham menjelang final ini cukup mengkhawatirkan. Isu pemecatan pelatih Ange Postecoglou yang sejatinya berjasa besar membawa Spurs kembali ke jalur juara menjadi sorotan. Ditambah kabar bakal dilepasnya sang kapten Son Heung-min ke klub Arab Saudi serta rencana penjualan Richarlison dan Cristiano Romero demi kepentingan finansial membuat ruang ganti Tottenham tidak kondusif. Konflik versus harmoni. Kontras besar terlihat antara dua kubu. PSG berada dalam masa stabil dan harmonis, bahkan bersiap menambah kekuatan dengan kedatangan pemain muda seperti Ryan Cherki. Meski diguncang insiden pembobolan rumah pemain Fabian Ruiz dan ulah supporter fanatik, secara keseluruhan Les Parisiens tampil solid sebagai tim. Sebaliknya,
Tottenham dibayangi gejolak internal. Daniel Levy kembali dikritik oleh legenda klub Robbie Keane karena kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada stabilitas tim. Bagi Keane, memecat Postecoglou adalah kesalahan besar yang bisa merusak momentum dan mentalitas pemain menjelang pertandingan krusial. Prediksi jalannya pertandingan. Laga ini diprediksi berlangsung menarik dengan dua pendekatan ekstrim. PSG akan tampil menyerang sejak awal, menggunakan filosofi bola panjang dan pressing ketat ala American football. Enrique ingin mempertahankan rekor tak terkalahkan di final serta menorehkan sejarah baru bersama PSG. Tottenham di sisi lain diperkirakan tetap mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik cepat. Meski bukan gaya bermain yang disukai banyak orang, tapi strategi ini telah membawa mereka ke titik ini. Satu kesalahan PSG bisa dimanfaatkan menjadi gol oleh Spurs, sebagaimana mereka lakukan sepanjang kampanye Liga Eropa. Namun jika PSG mencetak gol lebih dulu, Tottenham akan berada dalam posisi sulit untuk bangkit, terlebih dengan suasana internal yang tidak stabil. Lalu, siapa raja Eropa sesungguhnya? Final UEFA Super Cup ini bukan cuma soal trofi, tapi juga soal narasi besar di baliknya. PSG ingin membuktikan diri sebagai klub besar yang tidak hanya jago di domestik, tapi juga Eropa. Tottenham di sisi lain datang dengan semangat pembuktian bahwa mereka bukan sekadar tim kejutan, tapi penantang serius yang pantas dihormati. Apakah Luis Enrique akan memperpanjang rekor final sempurnanya? Ataukah Tottenham akan sekali lagi mengejutkan dunia dengan gaya bertahan yang efisien? Satu hal yang pasti, siapapun pemenangnya, final ini akan dikenang sebagai salah satu laga paling emosional dan bersejarah dalam sepak bola Eropa modern.